Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mokodompit, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Berikutnya, saya akan mempresentasikan bagaimana tata cara pelaksanaan umroh. Langsung saja masuk pada videonya. Panduan singkat umrah. Pertama, Jika seseorang akan melaksanakan umroh, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi sebagaimana seseorang yang mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada dan memakai pakaian ihram. Yang kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya, namun tidak dibenarkan untuk memakai cadar atau niqab dan tidak diperbolehkan untuk memakai sarung tangan. Yang ketiga, berihram dari miqat untuk dengan mengucapkan labbaik umrah. Aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Yang keempat, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umroh karena sakit atau adanya penghalang lain, maka diperbolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalul di mana saja engkau menahanku. Nah, dengan mengucapkan persyaratan ini, baik dalam umroh maupun ketika haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahalul dan tidak wajib membayar dam atau menyembelih seekor kambing. Kelima, tidak ada alat khusus untuk berihram, namun jika bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka sholatlah lalu berihram setelah sholat. Yang keenam, setelah mengucapkan talbiyah umroh pada poin ketiga, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah sebagai berikut ini, sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih bagi perempuan hingga tiba di Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu. Aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku menjawab panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Yang ketujuh, jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Kedelapan, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kesembilan, menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Yang ke-10, kemudian memulai tawaf umroh 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula, dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Yang ke-11, disunahkan pula mengusap rukun Yamani pada setiap putaran tawaf, namun tidak dianjurkan mencium rukun Yamani, dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Yang ke-12, ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Yang ke-13, tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf selain yang disebutkan pada nomor 12, dan seseorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang ia sukai.
Yang ke-14, setelah tawaf, menutup kedua pundaknya lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca watakhadhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagai makam Ibrahim tempat sholat. Ke-15, sholat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas. 16, setelah sholat disunahkan minum air zam-zam dan menyiram kepala dengannya. Ke-17, kembali ke Hajar Aswad, bertakbir, lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya atau memberi isyarat kepadanya. Ke-18, kemudian menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i umroh, dan jika telah mendekati Safa membaca Inna Safa wal Marwa min sya'rillah, sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah, lalu mengucapkan nabda'u bima badallah bi. Ke-19, menaiki Bukit Safa lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya jika hal itu memungkinkan, kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hadzama ahzaba wahdah. Ke-20, baca ini diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dikehendaki. Ke-20, lalu turun dari Safa dan berjalan menuju ke Marwah. Ke-22, disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di Mas'ah, tempat sa'i bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Ke-23, setibanya di Marwah, kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di Safa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca zikir pada nomor 19, dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran. Ke-24, kemudian turunlah lalu menuju ke Safa dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan, dan berlari lagi bagi laki-laki di tempat yang ditunjukkan untuk berlari, lalu naik ke Safa dan lakukan seperti semula. Dengan demikian terhitung 2 putaran. Ke-25, lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. 27, jika membaca doa ini, Allahumma gfirli warham wa antal a'zul akram, ya Rabbku, ampuni dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Tidaklah mengapa, karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka membacanya ketika sa'i. Ke-28, setelah sa'i maka bertahalul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul, dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdol. Adapun bagi wanita cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Ke-29, setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umroh dan Anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tidaknya dilarang ketika dalam keadaan ihram.